Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada bab majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Bab dalil-dalil yang datang bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala. Sebagian dari umat ini, al-ummah, umat terbagi menjadi dua. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ada ummatul da'wah, umat yang diajak, yang diserukan ya agar mereka masuk Islam, mengucapkan syahadat. Baik. Mereka dari kalangan kufar. Ada ummatul ijabah. Ada umat yang mereka ada umat yang mereka memenuhi panggilan dakwah tersebut, yaitu kaum muslimin. Nah, yang dimaksud dengan umat di sini adalah ummatul ijabah maksudnya. Ya, umat yang mereka menerima Islam. Mereka yang mengucapkan kalimat syahadat. Ya, jadi bukan keumuman orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bukan. Umat yang dimaksud dalam bab ini begitu juga ya dalam ayat, dalam hadis ya, umat itu terkadang yang dimaksudkan adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang datang dari sejak Rasulullah diutus sampai akhir zaman, mau dia muslim atau kafirnya. Itu ummatud dakwah. Ada ummatul ijabah, yaitu mereka yang menyambut seruan tersebut. Seruan Islam, tauhid, la ilaha illallah. Mereka kaum muslimin. Nah, yang dimaksud dengan bab ini dari kalimat umat adalah kaum muslimin. Mereka yang menyambut seruan Islam. Jadi muslim. Bab dalil yang datang bahwasanya sebagian umat ini, maksudnya adalah kaum muslimin
ya'budul authan. Sebagian mereka menyembah authan. Apa itu authan? Berhala. Authan adalah semua yang disembah selain Allah. Ya, tidak mesti harus bentuknya patung. Kalau yang bentuknya patung seperti makhluk hidup, manusia, binatangkah, itu namanya sonam. Ya, kalau authan ini lebih umum. Ya, jadi kalau berhala yang bentuknya patung-patung manusia atau hewan, ya misalnya ada patung disepertikan manusia punya 4 wajah atau punya berapa tangan, atau ada burung, gambar burung, atau ya apa mungkin dinosaurus kali ya. Ya, itu Ganesha misalnya tuh, patung-patung Ganesha tuh. Ya. Nah, itu namanya sonam. Namanya apa? Sonam. Ya. Bahasa Arabnya namanya sonam. Kalau authan ada lebih umum, semua yang disembah selain Allah, ya semua yang disembah selain Allah. Jadi lebih umum, masuk ke sana sonam. Ya, apalagi selain sonam yang disembah selain Allah, misalnya kuburan. Kuburan itu bukan sonam. Kuburan itu masuknya apa? Wathan, authan, ya, wathan atau authan. Authan itu jamak ya. Mufradnya adalah wathan. Wathanun, wathanan, authanun. Taib. Seperti pohon. Ya, seperti kuburan Lata, kemudian pohon Uzza, batu Manat. Nah, mereka ini authan. Ya. Ada telaga yang dikeramatkan. Nah, itu authan. Kemudian gua yang dikeramatkan itu namanya authan. Ya, taib. Barakallahu fikum. Nah, jadi authan itu lebih umum. Rasulullah SAW pernah berdoa, sudah dibahas di bab sebelumnya. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, sebagai berhala yang disembah. Ya, taib. Nah, bab maja'anna ba'dha hadhil ummah ya'budul authan. Bab dalil-dalil yang datang bahwasanya sebagian umat ini orang Islam menyembah berhala, ya, menyembah selain Allah, ya, dari berhala-berhala, macam-macam bentuknya. Nah, apa hukum orang ini? Apakah mereka yang dikatakan umat ini tadi apa? Muslim kan? Orang Islam kan? KTP-nya Islam. Apakah mereka langsung divonis musyrik? Padahal perbuatan dan ucapan mereka jelas itu adalah kesyirikan. Ya, misalnya berdoa ke Rasulullah, berdoa ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tawaf di kuburan, kuburan Ahmad Al-Badawi, i'tikaf di kuburan Nabi Hud di Hadramaut. Ahmad Al-Badawi di mana? Di Mesir. Ya, sujud ke kuburan misalnya. Apa hukumnya orang-orang seperti itu? Ya, banyak di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita pun banyak yang seperti ini. Nah, apa hukum mereka? Apakah mereka masih muslim atau karena ucapan dan perbuatan mereka sudah keluar dari Islam? Ya, yang pertama, kelompok yang pertama adalah Khawarij. Kelompok Khawarij, mereka yang bermudah-mudahan untuk menghukumi para pelaku dosa besar keluar dari Islam. Jangan hanya gitu ya, kalimatnya gimana? Jangankan, bukan jangan hanya, jangankan seseorang dia tawaf di kuburan atau berdoa ke kuburan, mereka yang mati bunuh diri, mati overdosis narkoba, khomer misalnya, mereka vonis kafir. Siapa tadi? Khawarij. Ya, Khawarij. Bahkan mereka mudah untuk mengkafirkan pemerintah. Ya, kalau tidak berhukum dengan hukum Islam sepenuhnya 100%, pemerintahan tidak berhukum dengan hukum Islam, maka semua yang ada di pemerintahan tersebut kafir.
ya bagi mereka. Bahkan semua rakyat yang pro terhadap pemerintah pun apa? Kafir. PNS-nya, itu udah jelas PNS-nya mah kafir. Ya, yang pro-nya aja dibilang kafir coba. Yang petani-petaninya, peternaknya yang pro dengan pemerintah itu kafir. Ini siapa tadi kelompok apa? Khawarij. Kalau dulu ISIS ya. Nah, contoh mudahnya dulu ISIS. Kalau bukan dari golongan mereka kafir. Yang pro dengan pemerintah selain mereka itu kafir. Ya, mereka bunuh. Walaupun rakyat-rakyat jelata, petaninya pasti enggak mereka pandang bulu itu, naudzubillah. Ya, sehingga mereka ini orang-orang khawarij tidak segan untuk membunuh kaum muslimin sekalipun mereka di dalam masjid, ya enggak? Orang yang di dalam masjid kan muslim, tapi mereka tidak anggap mereka itu muslim. Kalau tidak berbaiat dengan baiat imam mereka, tidak masuk kelompok mereka, maka kafir. Itu khawarij. Banyak sektenya. Ya, banyak macam-macamnya. Di Indonesia ini banyak sekali kelompok-kelompoknya, ya, pemimpin-pemimpinnya. Nah, mengkafirkan satu sama lain. Baik. Nah, ini khawarij. Jelas bagi kelompok yang pertama ini, para pelaku kesyirikan atau yang mengucapkan kalimat-kalimat syirik, mereka itu dihukumi apa? Kafir. Ya. Kafir di dunia, mati dalam keadaan seperti itu, maka kekal abadi di akhirat. Kekal abadi akhirat, di akhirat maka kekal abadinya, kekal abadi di neraka. Baik, barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah, apa arti Murji'ah? Murji'ah ya, bukan Murji'ah, bukan pakai ain, pakai hamzah. Al-Murji'atu ya pakai hamzah. Artinya mereka yang mengakhirkan. Apa maksudnya mengakhirkan? Dari kalimat arja'a. Arja' artinya adalah akhara. Akhara, mereka mengakhirkan perbuatan, sebagian lagi ucapan dari iman. Maksudnya mereka tidak memasukkan perbuatan itu dari iman, tidak memasukkan ucapan itu dari iman. Iman cukup keyakinan dalam hati atau ucapan dengan lisan. Seseorang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak memadaratkan dia maksiat apapun yang dia lakukan. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar, tetap dia muslim, sempurna imannya seperti iman Jibril dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka mengatakan iman dalam hati. Ya, enggak iman dalam hati, enggak perlu ditampakkan dengan zahir, pakaian, ya dengan muamalah, bahkan ibadah enggak perlu ibadah mah. Yang penting kita yakinlah Allah itu ada, Allah itu Tuhan sesembahan kita. Kita ucapkan kalimat syahadat, maka kita sudah pasti surga. Ya, ini kelompok apa namanya? Murji'ah. Ini berbagai macam ya. Ada banyak lagi sektenya nih Murji'ah ini. Ada Murji'ah Al-Jahmiyah, ada Murji'ah Al-Karramiyah, ya. Ada Murji'ah Asy'ariyah. Ada Murji'atul Fuqaha, ada Murji'atul Fuqaha. Ya, ada 4 jenis kelompok Murji'ah, macam-macam. Nah, ini yang kedua. Jadi orang yang melakukan kesyirikan seperti ini tidak termadaratkan perbuatan mereka. Jadi mereka tetap apa? Muslim. Mereka tetap muslim. Ya, tapi ini yang kedua. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi perbuatan dan ucapan mereka, kemudian menghukumi orang-orangnya. Yang pertama, ucapan dan perbuatan mereka harus dipastikan itu adalah ucapan syirik, perbuatan-perbuatan syirik. Jadi nggak bisa dibenarkan ucapannya, nggak bisa dibenarkan perbuatannya. Tetap kesyirikan adalah kesyirikan, ucapan atau perbuatan. Berbeda dengan pelakunya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak langsung memvonis pelaku kesyirikan atau pelaku kekufuran. Ya.
baik itu ucapan atau perbuatan, nggak langsung divonis. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa nama Ibn Taimiyah? Masa nggak ada yang tahu semuanya? Ahmad Ibn Man. Ahmad Niza itu Ustaz di Soreang itu. Ahmad Ibn salah. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam, ya. Abdul Salam kakeknya. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Abul Abbas Al-Harrani. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana seseorang itu dipastikan keislamannya dengan syahadat. Ya, dipastikan keislamannya dengan syahadat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dipastikan dia muslim dengan syahadat yang dia ucapkan. Syahadat itu apa artinya, Kang Rizki? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Apa arti syahadat? Nah, melafalkan yang diilmui dan diyakini. Jadi syahadat itu aku bersaksi. Apa sih maknanya aku bersaksi? Ya, melihat gitu. Soalnya ada yang nanya, maksudnya apa bersaksi? Melihat katanya, bukan. Ya, melafalkan, mengucapkan sesuatu yang diilmui dan diyakini, ya, bahwasanya la ilaha illallah, diilmui. La ilaha illallah itu maknanya, ya, rukunnya, konsekuensinya diyakini, ya, dilafalkan, diucapkan. Nah, itu syahadat baru namanya, syahadat la ilaha illallah. Baik. Sebagaimana seorang muslim itu dihukumi muslim dengan suatu kepastian, bukan dengan kira-kira, ya. Ada orang Islam semua nih, dia mengucapkan syahadat, ya, mereka sholat apalagi. Nah, perhatikan ini penting, ya, dan tidaklah mereka dikeluarkan dari Islam kecuali harus dengan keyakinan pula, kepastian pula. Mereka masuk Islam dengan suatu kepastian, syahadat yang mereka ucapkan. Mereka pun tidak sembarangan divonis keluar dari Islam kecuali harus dengan apa tadi? Kepastian juga. Kecuali dengan kepastian juga. Ya. Nah, bagaimana seseorang itu dipastikan dia itu keluar dari Islam? Dengan dua cara. Yang pertama, iqamatul hujjah. Yang kedua, izalatus syubhah. Yang pertama, iqamatul hujjah, dengan ditegakkan hujjah, argumentasi kepada dia. Perbuatan kamu salah, ucapan kamu menyelisihi Al-Quran, yang seperti itu dilarang. Hukumnya adalah syirik, pelakunya bisa musyrik, dan orang yang mati dalam keadaan syirik kekal abadi di neraka. Dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, hitam putihnya harus jelas. Itu namanya iqamatul hujjah. Itu namanya iqamatul hujjah. Disampaikan dalil, ya, dengan bahasa yang dipahami. Ya, terkadang mereka itu kalau ikut pengajian tauhid nih, coba orang misalnya orang-orang teman-teman lah, saudara-saudara kita misalnya, saudara-saudara kita ajak ke taklim seperti ini, kita bengong mereka kan. Nah, itu seserian nih kan. Mereka bilang kajian mah tuh ketawa-ketawa, kocak-kocak, ya, pulang naon, naon gitu aja. Jadi mereka ngantuk kalau dibawa ke tempat pengajian-pengajian kita ini. Nggak paham terkadang apa yang dibilangnya tuh, ya, dari tadi ngomong tauhid, sunnah, bid'ah, syirik terus. Ya. Nah, jadi maksud anak seperti ini. Karena seperti itu, iqamatul hujjah itu nggak bisa cuma 1 kali, 20 kali. Paham? Ya.
Karena sekalipun mereka diajak berkali-kali, mereka tetap bengong, nggak paham kayak gitu. Ya, lama connect-nya itu lama, yaitu hidayah ya, hidayah. Ada orang cuman numpang duduk aja seperti Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, ya. Cuman numpang duduk aja iseng di masjid. Ya. Ada pengajian, dia duduk di masjid gitu selonjoran kayak gitu sampai tiduran kayak gitu. Besoknya mulai agak duduk, tapi masih di belakang tuh. Besoknya lagi agak dekat-dekat dikit. Di soft paling belakang, masih nggak paham juga dia. Akhirnya duduk di depan, akhirnya duduk serius. Sampai mereka mengatakan, ini banyak ulama, nggak satu dua ya, bilang ya. Apa kata mereka? Talabnal ilm wa laisa lana niyatun. Kami belajar ilmu agama diawali nggak punya niat. Iseng, nggak ada niat. Cuman apa? Ngiringan hungkul lah gitu. Abi mah ngiringan. Hanya ikut-ikutan aja. Ya. Wa yatin niyatu ba'du. Kemudian datang niat itu kemudian, dan dia menjadi ulama terhebat di masanya. Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Ini lebih kalau dibanding dengan Abu Hanifah, dengan Malik bin Anas, dengan Syafi'i, dengan Ahmad bin Hanbal, kalah semuanya. Dari sisi hafalan hadisnya, dari sisi itqonnya, dari sisi fikihnya, dari sisi bahasanya, semua dikuasai oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, muridnya saja Waqi' ibn Jarrah kalah. Waqi' ibn Jarrah ini guru dari Imam Syafi'i. Waqi' ibn Jarrah dia nggak pernah bilang ke gurunya, tolong ulangi lagi sekali lagi tadi hadisnya apa, mau catat, nggak pernah. Sekali ucap hafal langsung. Waqi' ibn Jarrah. Kalah tetap dengan sang guru Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, sampai dijuluki oleh teman sejawatnya Syu'bah Abul Bustam ibn Hajjaj, ya, Syu'bah ibn Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis, sampai dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis. Ya, baik. Maksudnya tadi beliau perjalanan belajarnya kayak gitu ya. Nah, diawali dengan hanya sekedar iseng gogoleran di masjid, pengajian dengan naon tas. Nah, maksudnya ana ulangi lagi, ketika iqamatul hujjah tidak bisa sekali 20 kali. Jelas itu? Nggak bisa sekali 20 kali. Mungkin ke 70 kalinya baru dia paham. Jadi nggak bisa dibilang saya sudah iqamatul hujjah kepada orang itu, saya sudah iqamatul hujjah kepada si fulan, dia kafir tapi tetap enggak bisa kayak gitu. Jelas itu? Ini yang pertama. Iqamatul hujjah. Yang kedua apa tadi? Izalatus syubhah. Izalatu syubhah. Ini sebenarnya berkaitan sih sama yang pertama. Yang kedua adalah izalatus syubhah. Apa itu izalatus syubhah? Yaitu menghilangkan syubhat. Udah nggak ada lagi syubhat maksudnya. Yang pertama tadi iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, argumentasi ditegakkan. Ya, kemudian yang kedua izalatus syubhah, hilang syubhat yang ada pada dia tuh hilang. Ya, oh kan boleh berdoa kepada para wali mah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bilang inna syaitana aiza ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Nanti akan kita bahas ini. Walakin fit tahrish bainahum, sesungguhnya setan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Ya, tuh Rasulullah aja bilang seperti itu. Berarti udah nggak akan ada lagi kesyirikan. Ini syubhat bukan? Ini syubhat kan? Berarti nggak mungkin lagi ada kesyirikan di tanah Arab. Padahal luar biasa itu banyak kesyirikan di Yaman. Ya, mau di Yaman utaranya orang-orang Syiah, ya orang-orang Syiah. Di So'dah ya, anda di Damaj. Damaj itu apa maksudnya ya? Kecamatan gitu atau desa ya. Desa di bawah Kabupaten So'dah. Ya, tapi kalau sekarang jangan bilang-bilang So'dah kalau ke mana tuh? Kalau umroh ya di Saudi jangan bilang So'dah. Jadi So'dah itu sekarang sudah identiknya ke Houthi. Houthi yang menggulingkan pemerintah. Nah,
orang Syiah, karena jantung Syiah itu di So'dah tadi. Ya, jantung Syiah itu di So'dah. Yang membawa Syiah ke negeri Yaman namanya Hadi. Hadi itu di So'dah ini. Itu kuburannya ditawafi, dimakan tanahnya. Aneh ya, kita dengar orang makan tanah aneh ya. Kalau di sana ibu-ibu hamil makan tanah. Kalau di sana istilahnya apa ya, makan mangga kita teh. Kalau ibu hamil ngidam. Kalau di sana ngidamnya tanah. Nggak pernah dengar kan? Atau mungkin kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau di sana seperti itu. Ya, tanah kuburan itu dimakan. Tanah kuburan dimakan. Bukan yang ngidam aja nih. Orang yang meyakini berkah kuburan soleh. Nah, kalau wanita ibu-ibu yang hamilnya memang seperti itu mereka. Nah, kebanyakannya. Baik. Di Yaman Utara ada Hadi, kuburan yang dikeramatkan. Jadi betul-betul kita melihat banyak orang yang jatuh pada kesyirikan di tanah Arab, di Jazirah Arab, di Yaman Utara. Di Yaman Selatan ada kuburan Nabi Hud. Ada banyak kuburan-kuburan para wali yang mereka Al-Qut As-Sab'ah. Ya, jadi ada kuburan kemudian dibikin kubah. Dibikin kubah di atas kuburannya itu. Ya, ada 7. Baik. Mereka itikaf di sana, mereka tawaf di sana, mereka berdoa ke sana. Intinya apa yang mereka lakukan itu adalah apa? Kesyirikan. Ya enggak? Tetapi mereka berhujjah. Mereka ada subhat enggak nih? Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Ini syubhat nggak untuk mereka? Syubhat untuk mereka. Nggak mungkin lagi ada kesyirikan di tanah Arab. Jelas insya Allah. Belum kalau Mesir Afrika ya, bukan jazirah Arab ya. Ada Ahmad Badawi itu. Nah sekarang bagaimana? Jadi harus hilang syubhatnya. Izalatu syubhah. Harus terangkat syubhatnya, dan banyak. Syubhatnya itu banyak, nggak hanya ini aja. Ini baru satu yang ana bacakan dalilnya. Belum lagi dari ayat Al-Quran. Ya, dulu udah ana sampaikan. Habis itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka masih hidup. Di sisi Allah mereka diberi rizki. Tuh kan, mereka masih hidup. Jadi boleh dong kita berdoa kepada mereka. Apalagi Nabi, kedudukannya lebih tinggi daripada para syuhada. Lebih boleh lagi kita berdoa kepada para Nabi. Jelasin, ini syubhat nggak? Ini syubhat. Banyak syubhat. Insya Allah ya, insya Allah nih. Setelah kita bertauhid, kita bahas nanti sebelum kasyf syubhat ya. Ada nawaqidul Islam, kemudian mawani'ut takfir, baru setelah itu kasyf syubhat. Pembatal-pembatal keislaman, kemudian kapan seseorang tidak boleh dikafirkan, ya, baru setelah itu kasyf asyubhat. Yaitu menyingkap syubhat. Menyingkap syubhat-syubhat ini nih, syubhat-syubhat. Cuman kita bahas insyaallah 1-2 syubhat mereka ya. Nah, barakallahu fikum. Jelasin insyaallah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Khawarij yang mudah untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar atau pelaku kesyirikan. Yang kedua, orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan yang penting udah syahadat, udah aman, ya, udah pasti surga. Itu Murji'ah tuh. Iman mah di hati, nah itu udah bahaya tuh. Ya. Kemudian yang ketiga Ahlussunnah. Ahlussunnah tadi mereka mereka tegas menghukumi ucapan perbuatan itu adalah ucapan perbuatan syirik dan kufur. Kalau ucapannya tegas, mereka harus katakan itu ucapan syirik, itu perbuatan syirik, itu ucapan kufur. Jelas itu? Tapi untuk pengucapnya, berapa banyak orang coba di Indonesia ini yang mengatakan semua agama sama? Banyak kan?
Banyak yang mengatakan seperti itu, tapi tidak boleh kita vonis mereka itu sebagai kafir, nggak boleh. Ucapannya ucapan kufur, jelas ucapan kufur. Selamat Natal, ucapan kufur bukan tuh? Ucapan kufur, nggak mungkin kita vonis para pengucapnya langsung apa? Kafir atau musyrik, nggak boleh. Nah, jelasin insya Allah. Nah, harus ada 2 syarat tadi. Apa yang pertama? Iqamatul hujjah. Yang kedua, izalatu syubha. Ya. Jadi kita kasih udzur karena kebodohannya. Karena kebodohannya kita kasih udzur. Jangan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, ya. Kemudian di zaman beliau Rasulullah kasih udzur ke beberapa sahabat yang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengucapkan kesyirikan. Ya, ada juga ya karena kasih tahu hadis ya. Misalnya ini, udah kita lewati ya. Man tabarraka bisyajarin ya. Apa namanya? Bab yang mengambil berkah kepada pohon dan batu, udah kan? Di sana kan ada hadis siapa? Hadis terakhir. Abu Waqid Al-Laythi. Hadis Abu Waqid Al-Laythi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatha ahdin bi kufur, dan kami ini baru meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Ya, famarorna bi sidra, kami melewati pohon bidara yang dijadikan keramat oleh orang-orang musyrikin. Yuqalu lahu dzatu anwat, dinamakan dzatu anwat, yaitu pohon yang digantungkan senjata-senjata, pedang, panah, tombak, yang mereka yakini kalau digantungkan di pohon tersebut senjata-senjata akan memberikan energi pohon tersebut. Ya, muka nama manah nama kamana weh. Kita bakal tepat sasaran tuh. Ya, kemudian nombak kemana pokoknya tepat sasaran, itu namanya dzatu anwat. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat seperti mereka punya dzatu anwat. Ini mereka baru masuk Islam. Jadi Rasulullah bawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk menyerang Makkah. Ya, kemudian Makkah ditaklukkan. Mau 19 hari Rasulullah setelah itu membawa mereka orang Makkah dan suku-suku sekitar Makkah 3.000 orang tambahannya. Jadi 10.000 tambah 3.000 berapa? 13. Nah, yang 3.000 ini nih yang baru masuk Islam. Mereka belum tahu betul tentang apa? Tauhid. Baru 19 hari. Ya, baru 19 hari. Nah, ini yang mereka yang mengatakannya yang itu tadi. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon keramat yang bisa mendatangkan berkah, energi untuk senjata kami sebagaimana mereka punya pohon keramat seperti itu. Rasulullah SAW beliau mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah yang Rasulullah sampaikan, atau innaha Allahu akbar, takbir ya, Allahu akbar, ya, Allahu akbar innaha sunat. Kata Rasulullah SAW, Allahu akbar. Ya, ini ajaran terdahulu. Laqad qultum kama qalat ban Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian barusan baru mengatakan ucapan seperti ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Jadi meyakini ada pohon keramat, batu keramat yang bisa mendatangkan berkah, rizki, kekuatan, perlindungan, apapun itu, maka namanya adalah Tuhan. Ya, jimat-jimat yang bisa memberikan berkah itu adalah Tuhan. Ya, jimat diperjualbelikan berarti Tuhan diperjualbelikan. Nah, Tuhan untuk ini, jadi Tuhannya kadang dibikin dulu inden lagi. Ya, nanti dikirimnya pun kirimnya aku pakai ada jual beli, ada COD aja, ada kadang pakai fragile. Nah tadi sampai mana tadi? Jadi pokoknya. Nah, oh ya, jadi apa? Enggak, bukan yang COD-nya, yang udzur bil jahalnya. Ya, afwan. Terlalu panjang, terlalu jauh tadi ya. Udzur bil jahal, yaitu Rasulullah memberikan
uzur karena kejahilannya. Apalagi kakek kita ya, kakek buyut kita yang dulu-dulu. Apalagi mereka itu. Ya, mereka taunya Islam aja sekarang yang udah mereka taunya Islam itu ya seperti ini, datang ke kuburan-kuburan seperti itu. Inilah Islam itu gitu. Kalau dulu mereka nggak tahu tentang Islam, baca Quran nggak bisa, oleh orang Belanda pun hanya boleh baca Qurannya saja, nggak dikasih terjemahan Al-Quran. Kalau mereka baca terjemahan Al-Quran, membara jihad dalam hati mereka. Ya, mereka betul-betul Muslim dibodohkan oleh orang Belanda itu. Ya, bahkan ya, Tuanku Imam Bonjol, beliau ini termasuk kalau nggak cucu atau cicit murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mempunyai guru namanya Harimau Nan Salapan. Guru 8, ada Haji Miskin, ada Haji Piobang, ada 8. Mereka punya pesantren sampai sekarang pun masih ada nih guru pesantren guru-guru dari Tuanku Imam Bonjol ini. Nah, mereka dikenal dengan murid-murid atau cucu murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ada perang Padri. Ya, perang Padri itu perang ulama, Padri itu ulama ya. Tetap Tuanku Imam Bonjol dia itu masih berkeyakinan dengan akidah asma wa sifat yang 20. Intinya karena keterbatasan. Maaf ya. Karena keterbatasan, walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah jelas bagaimana dalam uluhiyahnya seperti apa, tapi masih ada keterbatasan dalam penyebaran tauhid al-asma wa sifat. Itu dulu tuh. Seperti itu. Kalau sekarang aja bagaimana media sosial sudah terbuka ya tentang ini belum masuk Isya kan? Belum ya. Nah, media sosial luar biasa tentang penjelasan tauhid, tentang larangan syirik, luar biasa. Tetapi tetap kaum muslimin di negeri kita ini dikurung mereka oleh para ajengan kiainya. Nggak mereka baca, nggak mereka lihat media sosial tersebut, sehingga mereka masih berpemahaman dengan pemahaman orang-orang dulu. Sekalipun sekarang sebagian orang-orang yang mudah mengkafirkan mereka yang ziarah-ziarah ke kuburan, yang doa-doa kuburan, kan ada aja orang-orang itu ya. Nah, mereka mengatakan kan sekarang udah zaman terbuka, mereka seharusnya bisa untuk mengakses, untuk bisa membaca, tapi mereka tidak membaca. Mereka diberi uzur, kenapa? Karena ustadz mereka itu, kiai mereka, ajengan mereka masih mengurung mereka, jangan buka itu, jangan lihat itu, jangan baca itu media sosial ini. Kenapa? Eta mah Wahabi cenah. Ya, Wahabi teh naon? Monster lah teuing eta mah pokona. Ya, pemakan manusia. Ya, pokoknya PKI jeung Wahabi mah hiji dua cenah. Ya, itu Wahabi PKI sama tuh. Mereka didoktrin seperti itu. Kalau ditanya nggak Wahabi nggak tahu, kentang kah, gorengan nggak tahu juga. Nah, ya sampai sekarang masih seperti itu. Dengan itu masih kita memberikan apa? Uzur kepada mereka. Jelas itu? Masih kita berikan uzur karena mereka nggak tahu. Kalau kita lihat fatwa-fatwa Syekh Shalih Fauzan, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, yang kayak gini kafir, betul, musyrik, betul. Itu di mana? Di Arab Saudi. Dari tahun 1100 Hijriah. Sekarang 1400, berapa ratus tahun? 300 tahun lebih Arab Saudi menjadi negara tauhid. Dari sejak TK sampai perguruan tinggi yang diajarkan tentang tauhid. Kalau masih ada penyimpangan tauhid di sana, langsung bisa divonis perorangan dia musyrik. Jelas itu? Karena sudah tahu, sudah paham mereka sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung tentang perkara apa? Tauhid. Jadi orang-orang sebagian ustadz-ustadz yang mudah mengkafirkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berbisnis mereka ke kuburan-kuburan itu, ya, mudah itu kafir, itu musyrik itu. Ya, mereka berpegang dengan fatwa-fatwa ulama di Arab Saudi, fatwa Syekh Shalih Fauzan, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa para ulama yang lain. Ana bilang betul, fatwa tersebut betul, tapi untuk di Arab Saudi. Kenapa? Karena sejak TK mereka udah paham Salatul Usul. Itu udah pelajaran kelas 1 SD itu.
Ya, kemudian syiar-syiar tauhid kelihatan nggak di sana? Kalau yang umroh kan jelas syiar-syiar tauhid. Maksudnya ini tauhid, ini nggak boleh, ini apa di kuburan siapa? Abdullah bin Abbas di Taif ya. Di kuburan Abdullah bin Abbas di Taif, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pakai bahasa Indonesia, tetap aja masih ada orang Indonesia ya. Siapa yang ngingkarinya coba? Iya tukang-tukang yang jualan-jualan itu yang anak-anak kecil, kiblat huna. Nggak kiblat ke sana, kok jangan berdoa ke sana, kiblat. Yang ngingkarinya anak-anak kecil, anak yang jual-jualan buah-buah kayak gitu, iya kan? Nah, mereka sudah tertanam tauhid sejak kecil. Mereka paham. Ya, orang Indonesia yang berpeci-peci panjang, pecinya juga terkadang ya. Masih mereka berdoa ke ke Abdullah ibn Abbas. Nuwasil insyaallah badal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih di bab ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budu al-awthan. Dalil-dalil yang datang bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala. Dan ini sebagai bantahan, ya, bab ini sebagai bantahan untuk banyak orang yang mengingkari adanya kesyirikan pada umat ini. Gak mungkin orang Islam berbuat syirik, ya. Dan mereka menentang untuk dikatakan syirik atas perbuatan mereka menyembah kuburan, berdoa, beristighotsah, tawaf, i'tikaf di kuburan. Mereka mengatakan itu bukan syirik. Ya. Bahkan dahsyatnya lagi ya, sebagian mereka itu mengatakan syirik itu hanyalah meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, maka itu syirik. Ini ulama-ulama besar mereka yang bilang. Tetapi ketika kita berdoa kepada para wali, kepada para nabi, kita beristighotsah kepada mereka, bahkan sujud kepada mereka, itu tidak sedikit pun merusak tauhid. Ya. Tidak termasuk dari syirik. Nah, bahkan itu bentuk dari menghakikatkan at-tauhid bagi mereka. Ketika berdoa, beristighotsah, beristi'adzah, atau sampai sujud kepada para nabi atau kuburan-kuburan para nabi, para wali, seperti itu. Nah, itu nanti di Kasyfus Syubhat ininya ya, bantahannya. Taib. Nah, di antara syubhat mereka adalah hadis tadi yang disampaikan, inna syaitana aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Nah, ini syubhat mereka. Jadi nggak mungkin ada lagi kesyirikan dan beribadah di kuburan para wali itu bukan syirik, kata mereka. Ini dalilnya. Baik. Bantahan yang pertama adalah inna syaitana aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Bantahan yang pertama adalah ya,
orang-orang yang sholat di sini, ayya'budahu al-musallun. Al-musallun. Alif lam sebagaimana kita tahu apabila masuk ke satu ism, maka bisa jadi yang dimaksud adalah entah itu al-ahdiyah, al-ahd, al-ahd, atau bisa lil istighraq juga. Ya, alif lam di sini mencakup semua orang yang sholat atau hanya orang yang sholat itu, gitu. Jadi ada dua makna. Alif lam lil ahad namanya. Alif lam lil ahad itu adalah orang yang sholat itu loh, gitu. Sudah ada yang dimaksud. Jadi bukan seluruh orang yang sholat, tapi khusus. Ya, siapa mereka itu? Adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi setan udah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat pada saat itu. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka ya beribadah luar biasa. Ya, sholat dengan sepenuh hati. Mereka kejar yang namanya sholat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau lihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ya. Semangat luar biasa, berada pada puncak kejayaan Islam. Ibadah pun mereka kerjakan dengan sebaik mungkin. Tidak ada Muslim yang lebih baik daripada para sahabat. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah bersabda apa? Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Nah, sekalipun sahabat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, mereka punya sahabat. Tetapi manusia terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya kapan? Pada saat itu, ya kan? Jadi bisa dimaksud alif lam di sini adalah al-ahdiyah. Al-ahdiyah maksudnya orang yang sholat di saat itu, atau mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Gak mungkin mereka syirik. Ya, bahkan mereka berjuang untuk mempertahankan tauhid iman mereka dengan mereka apa? Hijrah luar biasa. Mereka tinggalkan ibu mereka, ayah mereka, anak istri mereka, kampung halaman mereka, harta benda mereka, semua mereka tinggalkan. Kemudian mau syirik lagi, sangat kecil kemungkinan, ya enggak? Putus asa setan. Tapi ini yang pertama. Yang kedua adalah inna syaitana ayisa. Ayisa itu putus asa. Jadi perasaan setan. Ya, setan berperasaan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Ya, kalau putus asa bisa menjadi hujah enggak? Bisa menjadi hujah enggak? Bisa menjadi argumentasi enggak? Bisa jadi dalil enggak? Enggak mungkin lagi ada kesyirikan karena setan sudah putus asa pada saat itu. Bisa enggak? Perasaan, masa perasaan bisa dijadikan hujah? Bukan dalil, kan ini kan bukan Allah yang menetapkan. Kalau Allah mengatakan sesungguhnya tidak mungkin lagi setan untuk disembah oleh orang yang sholat di Jazirah Arab, itu sudah jelas Allah yang menentukannya. Kalau ini apa nih? Ini perasaan setan. Ya kan, Rasulullah pun menceritakan sebagaimana wahyu yang datang pada saat itu setan sudah merasa apa? Dia putus asa. Jadi perasaan setan nggak bisa dijadikan hujah, dalil. Jangankan perasaan setan, perasaan nabi, wali saja nggak bisa jadi hujah. Perasaan apa dalilnya? Di surat Yusuf
Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika para rasul mereka mereka putus asa. Ketika para rasul mereka sudah putus asa. Falamma stai'asar rusul, ketika para rasul mereka sudah putus asa, wah udah gak akan turun pertolongan dari Allah nih. Kan banyak kan para nabi yang dibunuh oleh kaumnya kan banyak. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Falamma stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah mengira pasti didustakan oleh kaumnya. Ya. Ja'ahum nasruna, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Salah enggak perasaan para rasul tadi? Salah enggak? Enggak, salah tuh. Tadi Rasul mereka berperasaan putus asa, tidak turun pertolongan Allah. Kemudian setelah itu turun pertolongan Allah, berarti perasaan Rasul salah enggak? Salah. Keliru, maksudnya keliru. Mereka menyangka yang salah. Ya enggak? Rasul saja ketika mereka berperasaan seperti itu saja bisa keliru, apalagi setan nih. Jelas ini insyaallah. Dan itu bukan hujah. Perasaan itu bukan hujah. Tuh. Jelas ini insyaallah. Nah, inna syaitana ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Nah, kemudian yang ketiga bantahannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu di saat itu. Rasulullah mengatakan itu di saat itu. Ya, maksudnya apa? Ini hampir mirip dengan yang bantahan yang pertama ya. Cuman diambilnya dari kalimat al-musallunnya yang pertama. Tapi kalau yang kedua dari seluruh hadis Nabi SAW ini adalah itulah yang Rasulullah SAW gambarkan ya keadaan kaum muslimin mereka pada saat itu. Nah, di seluruh jazirah Arab, ya bahkan Yaman yang masih ada orang Yahudinya, orang Nasraninya, kata Rasulullah SAW, al-imanu Yaman, iman itu di Yaman, al-fiqhu Yaman, fikih itu di Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, dan hikmah itu di Yaman. Pada saat itu masih ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, kemudian menjadi negeri Islam, nggak ada gereja, nggak ada kanegok atau tempat kuil-kuil penyembah, tempat orang Yahudi beribadah, nggak ada lagi di sana. Baik. Nah, ini beberapa bantahan ya untuk mereka yang berdalil dengan hadis ini bahwasanya tidak akan lagi terjadi kesyirikan. Ternyata terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, banyak orang-orang yang mengaku nabi. Iya enggak? Siapa contohnya? Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab. Pasukannya banyak tuh, 80.000 orang. Ya enggak sedikit kan, 80.000 orang. Musailimah al-Kadzdzab. Ada Mukhtar al-Thaqafi. Ada Al-Aswad al-Ansi. Ada Tulaiha. Ada perempuan namanya Sajah. Ya, mereka semua ngaku-ngaku nabi, enggak lama nih setelah Rasulullah meninggal. Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi, ini masih di zaman para sahabat semuanya. Ya, intinya sangat mungkin mereka atau terjadi kemurtadan. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kufur, kalau murtad kan bisa jadi kufur ya, atau mereka ada yang syirik lagi bisa jadi, ada yang nggak percaya lagi Islam. Dan kufur itu hukumnya setara dengan syirik. Yang musyrik sudah pasti kafir, yang kafir tidak mesti musyrik. Diulangi lagi, yang musyrik sudah pasti apa? Kafir. Yang kafir belum tentu
musyrik, karena kafir itu lebih umum. Orang yang murtad belum tentu dia musyrik. Ya, bisa jadi dia murtad karena mencela syariat Islam. Dia murtad karena karena mengolok-ngolok syariat, atau sama aja tadi. Mencela, tidak mau menghukumi kafir orang yang divonis kafir oleh Allah. Misalnya orang Yahudi. Orang Yahudi mereka kafir nggak? Mereka kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kemudian yang mengatakan sekarang orang Yahudi nggak kafir, orang Nasrani nggak kafir. Berarti mereka apa? Menolak ayat Allah. Yang seperti ini mereka kafir. Meyakini di sana ada ajaran, ada hukum, ada agama yang sama baiknya atau lebih baik daripada Islam. Yang seperti ini apa? Kafir. Ada orang yang meyakini boleh keluar dari syariat Islam, seperti keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa. Ya, ini kafir. Ada orang yang banyak lagi, ada dalam kitab-kitab fikih disebut puluhan sampai 100 lebih. Ya, sebab-sebab kemurtadan. Nama babnya babur riddah, bab kemurtadan. Ya, syirik diantaranya, syirik bertawasul kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Disebutkan perinciannya sampai ada yang 100 lebih. Ini semua madhab ya. Mau madhab Abi Hanifah, mau madhab Malik bin Anas, mau madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hambal. Mana? Taib. Ini semua, 4 madhab ini, dengan adanya bab tersebut dalam kitab-kitab fikih mereka, maka sangat mungkin untuk terjadinya kesyirikan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua adalah bantahan untuk mereka yang mengatakan gak mungkin terjadi kesyirikan di Jazirah Arab. Ya, pakai hadis ini, jelas itu ya. Barakallahu fikum. Nah, Taib. Kalau ayat yang Anda sebutkan tadi, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bagaimana membantahnya? Jangan engkau kira orang yang mati di jalan Allah, jangan engkau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rizki. Nah, kata mereka para syuhada itu hidup. Berarti boleh kita untuk berdoa, bertawasul kepada mereka karena mereka masih hidup. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya adalah hidupnya mereka sudah di alam barzakh, bukan hidup dunia. Ya. Allah menciptakan ruh untuk kekal. Allah menciptakan ruh. Jadi yang kekal itu kan ada 8, diantaranya apa? Ruh. Nah, sejak ruh itu diciptakan, itu kekal. Seperti halnya surga dan neraka. Allah ciptakan untuk kekal. Nah, ruh, kematian itu hanyalah pintu dari alam dunia ke alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas, penutup, pembatas. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut ada pembatas yang tidak akan melampaui satu sama lain. Itu alam, itu bahasa Arab artinya barzakh. Barzakh itu apa tadi? Pembatas. Nah, alam barzakh, alam pembatas. Jadi nggak mungkin orang yang masih hidup dia melihat orang yang dikubur itu didudukan oleh 2 malaikat, ditanya, dia mendapatkan nikmat kubur atau dia mendapatkan azab kubur. Nggak akan terlihat oleh orang yang masih hidup di dunia karena alam sudah berbeda alam. Alamnya alam barzakh. Sekalipun mayit nggak ada lagi tersisa tubuhnya, dimakan oleh binatang buas kah, dimakan ikan kah, terbakar kah, ya, tetap di sana mereka sudah berpindah ke alam barzakh, ya. Taib. Maksudnya mereka betul hidup, tetapi hidupnya hidup di alam barzakh. Dan kehidupan para syuhada memang istimewa, berbeda dengan para soleh, berbeda dengan orang-orang soleh, apalagi selain soleh, ya. Apa perbedaannya? Kehidupan para syuhada di alam barzakh
mereka itu di dalam perut burung-burung hijau yang bergelantungan di bawah arsy. Jadi penuh dengan kenikmatan demi kenikmatan. Ya. Makanya Allah mengatakan mereka itu ahya, mereka ini masih hidup. Kenapa kok Allah khususkan mereka yang masih hidup? Padahal orang yang sudah meninggal pun dikatakan mereka pun statusnya masih hidup juga di alam barzakh, ya enggak? Kenapa? Karena hidupnya para syuhada itu tadi apa? Istimewa mereka. Beda dengan kehidupan orang yang sudah meninggal, kaum muslimin pada umumnya. Jelas ini insyaallah, apalagi para nabi, apalagi para siddiqun, apalagi para nabi. Jelas ini ya, lebih istimewa lagi hidupnya mereka ketika di alam barzakh itu. Baik. Nah, jadi bukan makna hidup di sini itu hidup seperti hidup di dunia, atau bisa komunikasi nih orang yang hidup di dunia dengan orang yang sudah orang yang hidup di alam barzakh. Enggak bisa, enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Andaikan kalian yang hidup di dunia berdoa kepada mereka yang sudah mati dan hidup di alam barzakh, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u, yang enggak mungkin dimungkinkan oleh Allah, andaikan mereka diperdengarkan doa kalian, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, ketika nanti kalian dikumpulkan dengan mereka, mereka akan mengkufuri perbuatan-perbuatan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang menyampaikan ini kepada engkau seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itulah kehidupan para syuhada. Berbeda, jadi nggak akan nyambung orang yang hidup di dunia dengan orang yang hidup di alam barzakh. Kemudian ya, orang yang mati syahid, para syuhada. Orang yang mati syahid itu hukumnya hukum orang mati biasa nggak? Maksudnya hukum-hukumnya, hukum warisnya, hukum anak istrinya, seperti orang mati biasa nggak? Sampai biasa tuh Bang Felis, bedanya apa? Coba. Enggak, Anda bilang hartanya, anak istrinya, sama kan? Anak istrinya kalau untuk mereka untuk penyelenggaraan jenazahnya memang betul ada. Mereka tidak dimandikan, tetapi ada yang disolatkan, juga ada yang tidak. Jadi ada dua yang tidak wajib disolatkan ya, tidak wajib disolatkan jenazah, yaitu apa? Para syuhada dan anak kecil. Kayak anak Rasulullah SAW itu nggak disolatkan, ya. Ibrahim itu nggak disolatkan. Nah, kita kembali lagi. Maksudnya orang yang mati syahid, status harta yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, sama nggak dengan orang yang mati biasa? Sama kan? Maksudnya diwariskan nggak hartanya? Diwariskan. Istrinya boleh dinikahi lagi nggak? Oleh banyak, seperti Asma binti Umais, yaitu istri dari Ja'far ibn Abi Thalib, dipastikan mati syahid oleh Nabi SAW. Ja'far ibn Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib, ya, dipastikan mati syahid. Istrinya Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian meninggal Abu Bakar, beliau As-Siddiq lebih tinggi daripada apa? Syuhada. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib tuh. Nah, maksudnya apa? Mereka kalau masih hidup boleh nggak dinikahi istrinya? Nggak boleh kan? Nah, sekalipun statusnya apa? Siddiq. Tapi kalau istri Nabi Muhammad SAW nggak boleh dinikahi memang. Ya, statusnya adalah ibu bagi kaum mukminin. Ya, ada larangan di surat Al-Ahzab, nggak boleh kalau istri Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Dan statusnya pun sudah menjadi ibu bagi kaum mukminin. Nah, jadi untuk status dia para syuhada, matinya mereka ini sama dengan orang-orang mati lainnya. Untuk harta diwariskan, untuk istri, janda mereka bisa dinikahi lagi. Nah, seperti itu. Nah, ya, terus apa lagi bantahannya? Inda rabbihim yurzaqun, ya. Dalam ayat itu sendiri pun ada bantahannya. Di sisi Rabb mereka diberi rizki. Mereka masih diberi rizki oleh Allah, kenikmatan demi kenikmatan.
Bukan yarzukun, tapi mereka itu apa? Yurzakun. Kalau yurzakun itu diberi rizki. Kalau yarzukun mereka memberi rizki. Ya, kalau statusnya masih diberi rizki oleh Allah, ya, dan mereka nggak bisa memberi rizki, ngapain diminta? Jelas ini. Ya, yang diminta itu adalah yang bisa memberi rizki, yaitu Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Kalau kita pun di dunia diberi rizki nggak oleh Allah, ya sama, kita pun diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum. Jelas itu beberapa aja bantahan, sebenarnya banyak. Nanti di Kasyfus Syubhat juga ada itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita lanjutkan. Dalil yang pertama disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kalian tidak melihat kepada mereka yang diberi bagian dari kitab? Maksudnya siapa? Siapa ahlul kitab itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab dulu sama enggak dengan ahlul kitab sekarang? Sama aja, ya. Oh, ahlul kitab dulu mah, oh, ahlul kitab sekarang mah musyrik. Ahlul kitab dulu musyrik. Apa musyriknya mereka? Mereka menyembah siapa? Uzair. Orang Yahudi menyembah Uzair, mengatakan Uzair anak Allah. Nah, orang Kristennya mengatakan Nabi Isa anak Allah. Kan sama kan? Ya, mereka musyrik. Ya, ahlul kitab dulu, apalagi kata mereka ya? Kata orang, maksudnya ketika masuk pada pembahasan sesembelihan ahlul kitab itu halal enggak? Halal kan? Kata Allah di surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan ta'am, makanan di sini tafsirnya adalah dzabaihuhum, yaitu sesembelihan mereka adalah halal untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pertegas dengan perbuatan Nabi SAW. Beliau selalu menghadiri undangan makan dari orang Yahudi. Beberapa kali Rasulullah diundang makan sesembelihan mereka. Rasulullah makan sesembelihan mereka orang Yahudi. Maksudnya ahlul kitab dulu masih sama dengan ahlul kitab sekarang. Mereka masih mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah, atau Nabi Isa itu adalah Allah. Nabi Isa itu satu di antara yang tiga. Ini ada tiga pemahaman orang Kristen, tapi mereka pun berbeda juga dalam memahami ini, nggak sama juga nih. Ya, kalau kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafatu Ashabil Jahim, ya, beliau mengatakan di sana 10 orang Kristen disuruh berbicara tentang agama mereka, tentang ini nih, tentang yang tiga ini, mereka punya 11 pendapat. Jadi saking nggak pahamnya mereka tentang agama mereka. Barakallahu fikum. Nah, apa di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ini menunjukkan Syekh ini faqih ya, luar biasa ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada banyak menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia nggak faqih, dia ini nggak tahu hadis Nabi SAW. Nah, itu orang-orang bahlul aja itu. Nah, sebagai banyak orang nggak mengerti bagaimana Syekh bisa mengambil pendalilan dari ayat-ayat yang beliau sebutkan. Ya, itu luar biasa. Menunjukkan dalamnya ilmu beliau, fikih beliau, ilmu tafsir beliau, dan hadis-hadis yang beliau sebutkan betul. Memang ada sebagian yang mendhaifkan, sebagian ulama yang mendhaifkan, tapi nggak sedikit juga yang menghasankan bahkan mensahihkannya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita baca. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apa kau tidak melihat bagaimana orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Tapi tadi siapa yang diberi kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman terhadap jibt dan taghut. Jibt adalah sihir. Sihir, dukun, itu namanya jibt. Taghut adalah berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini orang Yahudi ini, orang Nasrani ini. Mereka bermuamalah, mereka melakukan praktek sihir. Jibat tadi apa jibat? Sihir dan perdukunan. Itu sihir dan perdukunan itu menjibat.
Ya, mereka orang Yahudi dan Nasrani melakukan praktek sihir dan perdukunan. Yang menyihir Rasulullah siapa? Orang Yahudi kan? Siapa namanya? Labid ibn A'sam al-Yahudi. Ya, orang Labid ibn A'sam al-Yahudi. Mereka melakukan praktek sihir. Ya. Nah, kemudian yang kedua, adalah togut. Togut itu apa? Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang disembah selain Allah. Nah, seperti apa misalnya kuburan. Kita sudah lewat bab yang mengatakan bahwasanya, atau hadis ya. Orang-orang Yahudi, laknatullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'i masajid, laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jelas ini ya? Baik. Nah, mereka melakukan praktek sihir dan perdukunan. Mereka ahlul kitab melakukan kesyirikan-kesyirikan, menjadikan kuburan sebagai berhala, patung-patung sebagai berhala yang disembah selain Allah. Orang-orang Kristen kan sekarang punya patung-patung kan. Kemudian mereka pakai salib. Salib itu mereka cium-cium, mendatangkan keberkahan, mendatangkan apa? Kemenangan. Nanti kalau udah bosan, nanti mereka jual lagi, beli lagi yang baru. Mereka yakini benda tersebut bisa mendatangkan apa? Keberkahan itu. Ya, baik. Itu sudah berhala selain Allah. Berhala selain. Maksudnya yang diibadahi, mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana letak pendalilannya coba? Dengan bab ini. Mana letak pendalilannya dengan bab ini? Bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Jangan kita kemudian berpikir, oh berarti umat yang dimaksud adalah umat dakwah. Bukan. Gimana Kang Fikri? Tahu nggak? Letak pendalilannya yang mana? Jangan ke sana. Umatnya tetap umatul ijabah. Tapi saya berdalil dengan dalil ahlul kitab. Umat muslim juga dapat kitab, Bang. Ah, nggak salah. Mana kira udah benar tuh. Semangat Anda tadi dengar. Siapa yang bisa jawab? Sebenarnya akan ada jawabannya juga kalau kita baca. Cuma nggak akan selesai kita baca nih. Kenapa? Dan pasti bisa jawab. Ada di antara itu bisa jawab. Kenapa Syekh berdalil dengan perbuatan ahlul kitab? Pasti ada yang bisa jawab. Mana Bang Feris? Karena banyak umat muslim juga yang mencontoh. Nah, gitu. Ya, sebenarnya itu disebutkan nanti dalilnya betul. La tattabi'un sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Ya, kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Hadzwal kudzati bil kudzah. Kudzah artinya bulu yang ada di anak panah. Ya. Anak panah kan ujungnya ada bulunya ya. Ya, itu harus persis sama, senti itu harus sama, harus seimbang. Kalau enggak nanti jalannya enggak akan apa? Enggak akan lurus. Nah, hadzal kudzati bi kudzah kata Rasulullah SAW. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, hadzal kudzati bil kudzah. Jadi sama persis, mirip. Dalam riwayat yang lain, an-na'al bin na'al, sendal sesama sendal. Ada nggak? Kan jarang ya kaki orang 139, 141 kan jarang ya. Ya mesti 39 dengan 39. Nah itu kata Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalian itu akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sepasang sendal dengan sendalnya sama persis kayak gitu. Sejengkal demi sejengkal sama persis. Tuh. Sampai apabila mereka masuk lubang dob sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti? Nah, jelas nggak di pendalilannya? Jadi Syekh, ulangi lagi coba pendalilannya gimana Kang Andi? Saya bisa. Ya, jadi intinya Syekh di sini nanti pakai dalil ahlul kitab lagi, Syekh di sini. Ya.
Syekh akan mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani mereka menyembah berhala. Ayat-ayat akan disebutkan. Ini ayat pertama nih. Ya, orang Yahudi dan Nasrani mereka menyembah berhala. Terus apa hubungannya dengan umat ini? Umat ini mereka akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka pun akan juga menyembah berhala. Ya, bahkan lebih parah. Nanti insya Allah akan disampaikan. Nggak akan cukup waktunya. Insya Allah di pekan depan kita bahas. Insya Allah. Barakallahu fikum. Tapi kita cukupkan kajian kita di malam ini. Alhamdulillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.